Oke, halo teman-teman semuanya dan Pak Boni. Hari ini kita mau bahas nih sesuatu yang berat tapi penting loh. Nah, bersama saya Marvel Sanja dan di sini ada Voyen. Ya, halo. Nama saya Kim Liang, sarjana seni. Saya adalah kepala sekolah minggu di Vihara Prasna Maitreya. Oke, nah jadi hari ini kita bakal ngebahas nih ada sesuatu yang penting. Jadi banyak yang nanya, kenapa sih orang beragama itu harus repot-repot ngurusin isu di Indonesia? Emangnya berdoa doang nggak cukup gitu buat jadi seseorang yang beragama? Nah di sini udah ada beberapa pertanyaan dan kita bakal lihat nih sudut pandang Voyen itu gimana tentang masalah di luar. Nah pertama itu di zaman sekarang ini kita tuh sering ngerasa nggak pernah cukup gitu, harus punya gadget baru, harus punya baju baru terus. Nah dalam pandangan Voyen ini gimana kalau keinginan yang gak ada habisnya ini sebenarnya itu peran-peran ngerusak ketenangan hidup dan ekonomi keluarga Voyen gitu. Oke, baiklah. Jadi pandangan hidup konsumtif ini ya misalnya saat sekarang apalagi remaja masih butuh gadget baru, baju baru, itu adalah kembali kepada tindakan keluarga masing-masing. Sebaiknya kita sebagai kepala keluarga harus mendidik anak kita agar gaya hidup konsumtif ini tidak terus-menerus dilakukan. Jadi lebih ke arah apa yang digunakan itu harus kita merasa bersyukur. Ya, ada rasa bersyukur di dalam diri. Jadi apapun yang kita gunakan saat ini jika memenuhi kebutuhannya, tidak perlu harus dengan gadget yang baru, tetapi gadget lama tapi kebutuhannya masih tercukupi, itu masih oke. Begitupun dengan baju yang kita pakai masih oke, masih bagus ya. Kita tidak perlu tiap minggu atau tiap bulan harus menghambur-hamburkan uang untuk membeli sesuatu yang baru untuk gaya hidup yang lebih tinggi. Oke, nah itu penting banget teman-teman. Kalau kita tuh harus bersyukur gitu, harus ada rasa bersyukur dalam diri. Nah terus yang kedua, banyak orang ngerasa nih kalau belanja urusan pribadi itu penting banget, tapi sebenarnya dampak ke alamnya itu luar biasa loh. Gimana caranya Voyen itu melihat hubungan antara gaya hidup konsumtif ini dengan kerusakan lingkungan yang seperti kita lihat sekarang, kayak sampah atau krisis iklim gitu. Oke, tentu saja belanja itu masih ada hak semua orang ya. Boleh-boleh saja jika seseorang itu mampu untuk berbelanja, itu tidak ada yang melarang. Tapi terlebih lagi kita harus melihat pendekatan tentang alam ya, kita harus menjaga alam. Nah dari sini tentu saja kita misalnya kita belanja di supermarket, nah kita lebih banyak harus sering-sering membawa tas belanja sendiri. Nah lalu kita mau kemana-mana usahakanlah selalu melipat tas yang kain untuk ditaruh disisipkan di tas kita supaya kita kalau belanja nggak usah menggunakan plastik yang terlalu banyak. Lalu hindari penggunaan barang yang sekali pakai. Contohnya, kalau kita mau pergi kemana-mana, usahakan kita membawa tumbler minum sendiri supaya kita tidak terus-menerus membeli air kemasan seperti itu. Itu contoh salah satu yang kecil. Selanjutnya akan ada contoh-contoh yang banyak. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Oke. Nah, teman-teman nih banyak yang nanya juga nih. Kalau misalkan di agama Buddha ini sendiri ada konsep yang luar biasa itu tentang bodhisattva. Nah, itu sosok yang dia tuh tidak hanya mengajar kebahagiaan diri sendiri, tapi peduli sama orang lain. Nah, gimana menurut Voyen itu gimana caranya kita bisa mencontek atau menerapkan kualitas itu di tengah dunia yang sangat egois ini? Oke. Jadi sifat bodhisattva itu adalah bukan hanya untuk diri sendiri tapi menolong juga orang lain. Tentu saja kita sebagai umat Buddha, kita harus menerapkan hal ini. Nah, kalau kita dari Buddha Maitreya tentu saja kita menolong diri sendiri juga menolong orang lain itu adalah lebih ke hidup yang lebih mencintai alam. Ya, mencintai alam. Kita ada gerakan-gerakan yang kita lakukan seperti contohnya kita ada pembuatan ekoenzim untuk mengurangi sampah demi kebaikan semua orang, demi kebaikan lingkungan, masyarakat dan secara luas. Nah, kemudian secara internal kalau di wihara kita diajarkan untuk bervegetarian. Bervegetarian itu adalah tidak memakan daging. Jadi itu adalah bentuk dari cinta kasih kita sebagai umat Maitreya untuk tidak memakan makanan yang berasal dari daging. Jadi kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan, tahu, tempe dan protein dari kacang-kacang.
sembarangan. Nah, itu tentu adalah bentuk dari wujud cinta kasih kita kepada semua makhluk agar kita saling mengasihi di dunia ini. Seperti itu. Oke, nah kalau kita mau mulai berubah nih, kira-kira tindakan kecil apa yang bisa kita lakuin sih supaya hidup kita tuh nggak cuma soal beli dan pakai, tapi juga bisa menolong dan menjaga bumi seperti semangat bodhisatwa tadi yang dijelaskan. Oke, tentu saja seperti yang saya uraikan dari atas tadi. Bentuk pertama yang harus kita lakukan itu adalah kembali ke alam. Kita harus melakukan sesuatu ini harus memikirkan tentang alam semesta. Jadi di wihara kita juga ada program namanya Hui Kui Ziran. Itu Hui Kui Ta Ziran ini adalah kita kembali kepada alam. Kita melakukan sesuatu itu harus merasakan tentang keindahan demi keindahan alam, pesona alam yang indah. Artinya tidak merusak pesona alam, lalu mengasihi alam ini. Nah, kalau kita selalu mengatakan kita mulailah dari diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menggunakan listrik, bahan bakar, minyak dan sebagainya itu dengan sangat efektif sekali. Jadi tidak menghambur-hamburkan. Ketika kita tidak menggunakan televisi, kita tidak menggunakan sesuatu alat elektronik yang benar-benar harus digunakan, yang kita matikan. Penggunaan air juga sama. Jadi kita harus menghemat air. Sama sandang, papan, pangan yang kita gunakan sehari-hari juga harus kita hemat. Jadi tidak boleh selalu konsumtif apapun. Jangan karena kita punya uang lalu semua kita beli lalu dipakai pun tidak. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu yang penting ya teman-teman. Kalau misalnya kita harus pertama bersyukur, terus kita juga harus bisa kembali ke alam dan harus bisa menghemat segala sesuatunya. Jadi jangan lupa bervegetarian. Dan jangan lupa bervegetarian. Oke, jadi terakhir banget nih. Kira-kira apa pesan singkat untuk kita semua agar bisa menemukan kebahagiaan yang sejati tanpa harus merusak alam atau merugikan orang lain? Kebahagiaan sejati yang kita lakukan itu kita harus mulai membina diri kita. Membina diri kita secara internal, lalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Sang Buddha, kepada para Buddha, Bodhisattva. Nah, tentu saja juga harus dibarengi dengan pembinaan diri kita secara internal. Kita harus melakukan Pancasila Buddhis, lalu kita memulai untuk hidup bervegetarian dengan mencintai alam semesta, makhluk dan seisinya. Lalu kita harus juga melakukan tindakan-tindakan yang mulai berhemat terhadap apapun yang kita konsumsi, dari makan, pakaian, semuanya, sandang, pangan dan papan itu kita harus gunakan dengan seefektif mungkin. Kalau ada rezeki yang berlebih, kita boleh untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kekurangan, daripada kita terus-terusan menggunakan harta kekayaan kita untuk diri sendiri. Jadi lebih banyaklah berbagi dengan sesama manusia. Oke, jadi semuanya terima kasih karena udah nonton podcast ini. Terima kasih karena nonton sampai akhir. Dadah.